Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih mau ketemu, masih mau menjawab chattingmu meski slow respon, tapi menolak diajak kembali. Tanda saat waktunya tiba, dia yang akan mengajakmu untuk kembali bersama lagi. Ya, banyak ya yang mengalami hal yang demikian. Jadi mantannya ini ketemu oke, ya, diajak jalan oke, ditraktir oke. Kemudian kalau di chatting begitu oke juga, walaupun mungkin jawab chatting WhatsApp-nya delay begitu, ya, slow respon. Nah, itu tanda apa? Ya, karena apa? Karena begitu diajak balik bersama lagi, dia selalu menghindar, dia selalu menolak. Ya, maka kita bertanya-tanya ya, ini apa? Ya, ini tanda apa? Dan apa bisa, apa mau dia kembali bersama lagi? Karena sekarang menolak terus, ya. Nah, sesungguhnya ya, apa yang mantan rasakan saat ini? Kalau dia masih mau berkomunikasi dengan kita, masih mau chatting WhatsApp, masih mau menerima telepon kita, bahkan masih mau ketemu dengan kita ya. Jadi poinnya bahwa dia sesungguhnya juga tidak mau berpisah dengan kita. Lah kalau dia mau berpisah, dia tidak mau ketemu lagi kan. Dia blokir seluruh media sosial kita selamanya. Ya, nomor teleponnya dia ganti, sehingga kita tidak tahu lagi akan menghubunginya di nomor yang berapa. Ya, kalau cuma diblokir kan kita bisa ganti nomor telepon. Lah sekarang dia ganti nomor telepon, kita mau nelpon dia nomornya berapa kita tidak tahu. Nah, kalau dia memang mau meninggalkan kita, dia memang menginginkan terjadinya perpisahan itu. Tetapi kan ini tidak ya, dia masih, kita datang ke rumahnya oke, ya masih dibuatkan teh. Ya kita ngajak ngobrol dia oke, kita ngajak jalan dia oke ya. Mungkin kalau kita chatting saja dia masih slow respon ya. Tapi kalau chattingnya misal ngajak makan-makan dia responnya cepat juga ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika mantan ini masih mau diajak berkomunikasi, ya, masih mau diajak chatting WhatsApp dan seterusnya, itu menunjukkan dia tidak betul-betul ingin berpisah dari kita. Dia masih ingin dekat dengan kita, ya, tetapi dia belum ingin kembali memiliki komitmen apapun dengan kita. Manusia kan begitu. Kadang-kadang dia butuh untuk memberikan jarak ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menenangkan diri, untuk melihat ya, apa yang sebaiknya dia lakukan kemudian. Contoh sederhana lah kita ya. Kita ini untuk tahu kalau kita ganteng atau cantik, kita melihat cermin itu tidak bisa mepet-mepet. Ya, tidak kelihatan. Agar kelihatan kita ini ganteng atau cantik, kita harus mundur, memberikan jarak. Karena dengan memberikan jarak ini kita tahu, oh ternyata kita ganteng ya. Oh ternyata kita ini cantik ya. Begitu. Mantan juga begitu. Kedekatan itu justru bisa jadi membuat cinta itu redup. Bisa jadi membuat rasa cinta itu kering. Ya. Rasanya hambar. Ya.
gregetnya itu sudah hilang. Tetapi ketika dia memberikan jarak, ya disitulah dia kemudian bisa jatuh cinta lagi. Ya, kenapa saat ini dia masih menolak untuk diajak kembali terus? Yaitu tadi, ya, dia butuh untuk menjernihkan diri, dia butuh untuk melihat, ya, dari dekat sekali sekarang melihat dengan berjarak. Karena dengan itu dia akan jatuh cinta lagi, dengan berjarak dia akan tertarik kembali, dengan berjarak dia akan merasa membutuhkan kita lagi. Itu yang harus kita pahami. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi dengan berjarak itu tadi, ya, kadang-kadang jual mahal di chatting, sebenarnya dia tahu tuh, ya. Kan misal WhatsApp juga bisa disetel, ya. Dia bisa baca tanpa kita tahu bahwa dia sudah membaca pesan yang kita kirimkan ke akun WhatsApp-nya. Kenapa dia delay atau dia tunda-tunda? Ya, dia slow respon, ya. Ya untuk jual mahal saja. Dia pengen melihat ya sejauh mana kita membutuhkan dia, ya. Dia pengen merasakan sensasi dikejar-kejar. Dia pengen melihat kita nyungsep, ya, untuk meraih cintanya kembali. Kadang manusia begitu. Ya, dia ingin melihat bahwa dia sangat diinginkan, bahwa dia sangat dibutuhkan, bahwa dia sangat dicintai. Itu kenapa ya dia masih membuka seluruh komunikasi dengan kita, dia masih mempersilahkan kita untuk ketemu dengan dia, tetapi dia selalu menolak untuk diajak kembali bersama lagi. Ya, jadi dia butuh untuk menenangkan diri. Yang kedua, dia ingin melihat kita berjuang untuk bisa meraih cintanya kembali. Ya, yang ketiga, dia ingin ya melihat kesungguhan hati kita di dalam mencintainya. Nah, karena itu ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan selama dia masih mau ditemui, ya kita temui. Selama dia masih mau dihubungi, ya kita hubungi. Selama dia masih mau kita berikan perhatian, kita berikan perhatian kepada dia. Ya, selama dia masih mau disayangi, kita sayangi dia. Selama dia masih mau dijaga, kita jaga dia. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan, kita tidak bisa ya sesuka hati kita seperti saat kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan, kalau kita lagi kesal, kita lagi jengkel, kita marah-marah saja kepada dia. Sekarang tidak bisa. Ya, kita harus melipat gandakan kesabaran kita. Kesabaran kita sekarang harus double-double. Ya, karena kemarahan itu bisa jadi alasan bagi dia ya untuk menjauh selamanya. Ya, tetapi ketika kita bisa terus bersabar, maka tidak ada alasan lagi bagi dia untuk menjauh, tidak ada alasan lagi bagi dia ya untuk menolak kembali kepada kita. Nah, ketika perjalanan ya cinta ini ya yang disebut dekat dia jauh, disebut jauh dia dekat ini ya, pada satu momentum ya, mantan akan merasa apa yang kita perjuangkan itu sudah cukup. Maka pada saat itu jika kita tidak ngajak kembali, dia yang akan mengajak untuk kembali duluan.
Karena dia sudah memiliki keyakinan 100% bahwa cinta yang dia cari itu adalah kita. Bahwa kita sanggup berkorban dan selalu berjuang untuknya. Ya, nah, karena itu ya, hidup ini kan memang kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu berjuang. Kita pengen dapat pekerjaan dengan pendapatan yang besar, dibutuhkan pengorbanan, perjuangan, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan seseorang yang kita cintai sebagai pendamping hidup kita, ya kita harus berusaha, harus berkorban, harus berjuang. Ya, dan manusia akan mendapatkan yang terbaik jika dia berusaha dan dia melakukan yang terbaik untuk bisa mendapatkannya. Manusia akan mendapatkan yang lebih lagi ketika dia meningkatkan usahanya menjadi lebih maksimal lagi. Ya. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa an laisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.